Jadi saya mewakili Yayasan Cenci Indonesia, yang di Indonesia ya. Yaitu sekarang pengurus adalah adik saya, Theodorus Deki Utomo. Ya. Yayasan Cenci ini terbentuk ya karena dari saudara, terutama yang pertama adik saya kena migrain, sering dokter, balik lagi, sering dokter, balik lagi. Yang kedua, saya ringkas saja ya, kakak saya Pak Satria. Suatu hari 90 sekian itu kena serangan fajar. Tahu ya serangan fajar ya? Sehingga terbangin ke Singapura. Dari Singapura ya dibilang fungsi organ itu tidak bisa lama kalau model gini, harus operasi atau gimana gitu. Sehingga cari, zaman dulu masih teknologi tidak secanggih sekarang, mencari alternatif belajar sono belajar sini. Di akhir kata saya persingkat lagi juga belajar ke Lanco, pulang dari Lanco berdua ini merasakan ada manfaat belajar Cenci ini di sana. Adik itu migrainnya sudah jauh berkurang, jarang kumat lah, mungkin setahun kumat sekali kalau dulu bolak-balik rumah. Sebaliknya kakak cek ke Singapura, dokter bilang kondisi ini tidak mengkhawatirkan. Jangkanya itu paling ya sekian gitu. Ternyata apa yang dikatakan dokter jangka sekian tahun doang itu tidak terbukti dengan latihan Cenci ini. Berapa lama? 30 tahun lebih nambahnya ya. Ini kenyataan ya. Jadi setelah kembali itu ada perubahan, kakak saya itu semangatnya besar lagi. Dari sana itu ingin ya ini mungkin biaya yang kecil ya, tapi hasil yang besar. Hasil yang besar itu apa? Kita tuh sehat dari segala penyakit. Versi teori Cenci Xiaobo. Tapi bagi saya itu kok tak percaya dulu. Napas ini gini kok bisa sembuh ya. Singkat kata saya tegaskan, ada yang ngomong tahun 2000 datangkan Xiaobo ke Indonesia, ini ono. Yang datangkan itu keluarga kita, keluarga Utomo. Sedikit miring ya didatangkan tahun berapa? Ini pastinya, saya bukan ngarang, bukan ini, ada fotonya saya masih. 1996 Xiaobo datang ke Indonesia melatih siapa? Ya terutama keluarga kita doang. Family plus relasi. Relasi itu siapa? Ya langganan kakak, langganan ini. Nah, masuk ke Indonesia Xiaobo itu melalui Yayasan Buddha untuk mendapatkan visa waktu itu. Ya. Nah, singkat kata diadakan hanya sekali latihan di Indonesia yang dipimpin langsung itu Xiaobo itu hanya sekali. Nggak ada yang ngomong, ada yang bilang gua datengin tahun 2000-an itu mah ya biarinlah ngomong lah. Oh, semua orang boleh bicara lah. Ya, tapi yang nyata itu 1996 saya ikut, tapi saya anggap remeh, kecil tuh, gini-gini ya.
Saya pun ikut itu dipaksa oleh setengah, dipaksa oleh cik saya yang ada di Surabaya sini, Bu Indrianti. Melo lu sak rumah tidak ada penyakitnya, tapi lu harus ikut. Lu nek belajar apa itu secepat gitu. Ya udah, waktu itu semuanya apa ya? Keluarga saya itu semua pebisnis. Jadi waktu juga apa dibilang ya tidak ada sebetulnya ya. Saya itu ada bolongnya itu. Istilahnya ada bolongnya, masuki telat. Kadang-kala kalau ini kerja ini saya tidak masuk. Kalau tidak salah waktu itu 16 apa 21 hari. Harinya yang saya lupa ya. Tapi yang jelas 1996. Setelah latihan saya tidak begitu memperhatikan ke masalah dasar-dasarnya ya. Setahun kemudian saya terkena yang namanya trauma. Sakit pinggang turunan dari papa. Papa itu sakitnya juga pinggang ya. Turunan produksi batu mulia, tahu batu mulia ya? Hah? Tahu ya? Turunan kita. Wah udah jengkang-jengking, udah melungker ya, terenggiling. Ya akhirnya ya encik saya juga latihan ini anak buah karyawan sing dilatih aja keluar kok gitu. Ya saya turutin ya, 2-3 hari kemudian udah beres. Tahun 2004 dimulailah yayasan dibuka secara umum. 2004 yayasan dibuka secara umum. Itu peserta boleh dari luar semua. Nah, kenapa sekarang itu kok dibentuk yayasan untuk umum berbayar? Tidak lain dan tidak bukan itu pengalaman. Pengalaman dari orang tua saya, kakak saya, yang temennya itu diabetes, ogahku. Sebaliknya orang tua saya melatih yang kena penyakit yang kronis. Sama juga. Dari 30 sekian merotol 3, 4, 5. 4 orang, 5 orang. 4, 5 orang itu tetangga yang betul-betul memang turunan juga. Diabetes sama tekanan darah tinggi banyak. Jadi diambil kesimpulan, kakak saya lah yang jasanya itu paling besar. Kalau adik itu cuman modalin tempat, modal ini pengetahuan. Ya, jadi siapa itu kakak saya? Ya mungkin Pak Yohanes sudah ada ngomong ya di YouTube ya, Pak Satria. Ya, Pak Satria juga yang ada ide itu tahun kemarin ini mestinya tahun 2021 rencana itu membuka koordinasi rapat bersama ya, sambil merapatkan istilahnya untuk melestarikan tensi ini. Tapi tidak kesampaian. Beliau itu ada tempat. Berapa luasnya? Kalau luasnya mana? Bisa nampung berapa saya nggak tahu. Yang jelas 32 meter kali 150. Ya, itu dibangun sudah bicara sama saya. Saya yang nungguin bangunan itu. Sekarang lantai bawah dipakai oleh anaknya, Dr. William Aditeja akupuntur. Di sana ya juga dibuka klinik. Ya, punya rencana Tuhan, punya rencana juga. Ya, jadi tak kesampaian ini. Lakber yang dibilang akbar itu tak kesampaian. Ya. Nah, cerita saya sendiri setahun kemudian 97 saya itu ya kena itu. Ya.
setelah saya sembuh tahun 2004, Jakarta dibuka, yang ngurus itu adik saya yang didirikan Yayasan Saroso. Yang di Surabaya itu iya encik saya ini, Bu Indriati. Kalau tidak ada Ibu Indriati, tidak ada sampai sekarang. Ya. Bu Indriati yang tukang ngeluar duit tuh. Saya ngomong apa adanya ya, tidak nambah, tidak. Ya. Beliaulah yang jerih payah itu membuka di Surabaya. Dan Surabaya versi saya itu lebih untung dari Jakarta. Kenapa? Surabaya itu yang ngajar itu adalah penulis buku Profesor Dr. Li Xiaobo yang ngajar langsung ke sini. Itu pun berkat encik saya sama kakak saya yang PT Utomo di Surabaya. Tahu ya, Pak Darmawan. Beliaulah yang ngurus juga ke masalah visa. Ya. Tanpa dua ini yang di Surabaya mungkin sudah nahan. Jiao Sisi, nama penulis buku Xiaobo itu Jiao Sisi. Jadi ini rangkaian ya. Makanya saya bilang, saya kalau ngajar di Surabaya itu selalu mengatakan jodoh, kalian jodoh, lebih beruntung daripada yang di Jakarta. Kenapa? Yang jelas, penulis buku pasti paham segalanya. Ya. Nah, saya juga beruntung. Kalau encik saya tidak panggil saya, lu belajar nanti ini. Ikutin, biarpun lu sudah ini pernah ikut, ya udah saya turutin juga, ya. Banyak keluh kesah, kalau saya ya keluh kesah saya terus terang aja. Kadang-kadang 2 orang yang kena stroke suruh saya datang ngelatih. Lah coba, dari mana biayanya? Saya sendiri masih kerja, ya. Jakarta tidak ada yang mau ngajar keluarga saya itu tidak ada. Ya. Kakak saya itu kalau ya iseng mau datang, tapi tidak mau sampai selesai, sampai nungguin ini selesai sepintas. Ya, ya. Jadi yang paling berjasa itu kalau versi saya Surabaya, Bu Indri sama Pak Darmawan. Pak Darmawan itu yang mengusahakan visa, dia yang ngatur semua. Tanpa dia Surabaya tidak ada pengajarnya yang nulis buku. Jakarta punya urusan sendiri, Surabaya punya urusan sendiri. Surabaya kaosnya ini, Jakarta kaosnya lain. Ambil ya. Jadi beda versi ya, tapi sama. Jakarta itu kaos ini, satu lagi hitam dulu, ya. Jadi biru ada juga. Oke ya, sudah cukup mengenal ya. Saya sendiri dulu, mungkin kalian tidak percaya. Saya belajar pertama itu saya tidak berani ngomong, karena saya juga tidak ngikutin dari awal. Pas pembukaan sama itu tuh saya tidak datang. Ya, itu saya bilang dipaksa sama saya. Besoknya tulisannya apa tuh? Tadi bolong dak, itu kasar. Kasar ngomong. Saya itu apa yang saya alami, mungkin selama ini itu belum pernah saya dengar ya. Ada satu perasaan saya itu beda, tidak anget dah ini. Seperti ada bola yang nusuk di ulu hati itu penuh kayak didorong. Itu tahap 1. Menginjak tahap 2. Seperti ada bola yang gelondong, belubuk gitu.
Saya bilang ini bener dah. Ya udahlah, yang penting ikutin. Udah terasa, pokoknya ada sesuatu yang sudah tidak bisa disimpan lagi, harus gitu. Ikutin. Seperti bola jatuh. Apa akibatnya bola kayak jatuh? Ini kentut ini rasanya itu mau tahan tuh susah tahan. Bunyinya kenceng. Ya. Saya ikuti tahap demi tahap. Dungkuan pun saya nggak tahu. Terus terang aja saya ngomong. Waktu itu dungkuan pun saya nggak tahu. Karena itu Pak, bolong enggak. Tapi waktu siapa ngajar itu, saya itu nggak full. 16 hari kalau tak salah ya. Nggak full. Jadi dungkuan apa tidak saya tidak tahu. Lewat belakang itu seperti ada dorongan bola tuh, kompak gitu. Ya. Sepanjang saya nemenin jauh sisi sama saya ini ngelatih orang sendiri. Satu tak salah itu. Ada yang koyok bola gelundung tak. Ya. Rata-rata itu anget. Oke ya. Pelajaran 96 itu ngalamin trauma, ya, yaitu sakit pinggang. 2004 saya juga pembukaan Surabaya pertama, saya nggak mau datang. Ngapain? Ya toh nggak ada gunanya. Sudah bisa kok saya latihan. Nggak tahu Bu Indri lah yang punya rencana. Lu belajar jauh sisi itu pengarang buku. Orang lain nggak mungkin bisa sejelas dia. Lu dampingin. Jadi ya udah, yang namanya instruksi kakak tertua nggak diturutin ya gimana? Diturutin ya gimana? Kasar ngomong semuanya masih kerja, gentol cari duit. Kasar ngomong ya, gentol cari duit semuanya. Termasuk yang di Jakarta, adik saya yang dirikan yayasan, nggak pernah ngajar. Ya, tahunya merintah. Nah, yang nggak tahu urusan masing-masing ya. Jadi saya itu aneh ya, kalau dibilang saya pas pendampingan Surabaya itu yang kedua, saya tanya tuh di situ kan pagi mau minum teh bersama, siang makan, ya ngobrol sama kakak saya. Siapa ngobrolan kita? Ya kakak saya yang tertua Pak Satria. Belakangan Pak Priyo sendiri juga diajak ikut ke Lanjut Jono. Ya, saya beruntung belajar akupuntur. Biarpun saya sebelumnya sudah pernah belajar via buku, berdikari, karpe dewe, tak ngerti apa-apa. Tapi begitu sering kumpul inilah yang membuat makin lama saya makin tahu titik sini ini untuk ini, ini itu tidak lain bukan tuh Pak Satria yang ngajarin. Di samping saya belajar sendiri sebelum dia belajar di Cina. Ya, sekian tahun dampingin jauh sisi sampai luar kota ini ya. Apa kelebihannya? Ya banyak kalau menurut saya. Ya. Nah, bicara yang di Jakarta itu tidak ada yang ngajar. Maksudnya tidak ada yang ngajar itu keluarga saya tidak ada yang ngajar. Ngajar itu diberikan kepada termasuk pengurus yayasan, bukan keluarga kita. Ya, tapi sama adik saya ditunjuk masih ada bau famili sama istrinya. Jadi siapa aja kalau nggak salah
Yang pertama itu yang suruh dampingin pengajar dari Cina itu depannya B. Setelah itu ada lagi, tapi udah almarhum ya, tak saya urus. Ada 2 almarhum juga. Habis itu N C A I dulu, sorry. Habis B itu tidak ada I, depannya I titik S. Saya enggak boleh nyebutin lah, ya, enggak etis. Habis itu NP ya, ya udah nggak usah di ini. Di tahun kemarin adik saya mulai mengurus Pak Theo yang sekarang saya wakili. Baru saya itu sadar perlunya berbagi lah. Sebelumnya itu saya nggak terpikir urusan kecil lagi sudah, ya. Pak Yu, gara-gara PAS juga, ya. Jadi ya ini namanya jodoh. Saya bilang ya ini kalau kayak seperti gini itu namanya jodoh. Ya kan? Kalau ke dokter itu cocok-cocokan, ya. Seperti itulah, ya. Sepintas yayasan sama saya belajar ini itu seperti itu. Mati dulu.